195. Man barang siapa lam ya'rif yang tidak mengetahui an-ni'ama kadar nilai nikmat-nikmat biwijdaniha ketika nikmat-nikmat itu ada pada dirinya. Arrafaha maka Allah akan mengenalkannya atau menyadarkannya. Biwujudi fukdaniha dengan ditiadakannya nikmat-nikmat itu. Secara garis besarnya ini adalah menjelaskan tentang cara Allah menyadarkan kepada manusia atas kadar nilai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ketika nikmat itu ada pada diri kita. Kita ambil contoh sehat. Nikmat itu ada dua. Nikmat dohir, nikmat batin. Nikmat dohir, harta benda, kesehatan. Itu nikmat dohir. Nikmat batin, iman, Islam, hidayah, marifat, ilmu. Itu nikmat batin. Kita ambil contoh. Kita misal dikasih sehat. Itu nikmat dohir. Sehat terus. Ketika kita itu sehat, kita nggak akan merasa betapa berharga, betapa sangat berharga kesehatan itu. Sehingga kita dengan kesehatan itu, kita berbuat apa tanpa berpikir ini dimurkai Allah apa enggak. Kenapa? Karena kita nggak merasa betapa sangat berharganya kesehatan itu. Maka Allah akan menyadarkan orang itu dengan menariknya. Lalu ditarik kesehatan oleh Allah. Sakit dia. Begitu dia sakit, baru dia merasa makan. Bukan makanannya yang gak enak. Mulutnya gak enak karena sakit. Dulu mah jangankan makan apa. Genjer juga udah enak aja digoreng. Kita gak merasakan nikmatnya itu. Karena kita sehat. Nah, ketika kita nggak merasakan betapa sangat berharganya nikmat sehat itu, Allah tarik sehingga kita seriawan, sehingga kita ini parait bibir. Maksudnya kenapa Allah tarik arropaha? Allah akan mengenalkan betapa berharganya nikmat yang aku berikan kepada engkau. Sementara ini engkau nggak merasa betapa berharganya nikmat yang aku berikan kepada engkau. Engkau aku beri sehat. Dari mana sikap kita yang menunjukkan bahwa kita nggak menghargai, nggak merasa berharga dengan kesehatan itu? Kesehatan kita pergunakan tanpa berpikir Allah suka apa enggak kalau saya berbuat ini. Kalau dia menghargai nikmat sehat, akan dia jaga dan akan dia syukuri. Ini dia nggak kepikiran itu nikmat sehat itu luar biasa besarnya. Nah, kalau orang itu ketika dia sehat, kemudian dia tidak merasa betapa berharganya nikmat sehat itu, Allah tarik kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita sakit. Begitu kita sakit, baru sadar, Masya Allah, ternyata memang kemarin sehat itu luar biasa tinggi. Nah, arrofaha biwujudi fukdaniha, Allah akan menyadarkan seseorang yang tidak merasakan betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Selagi nikmat itu ada, Allah tarik. Intinya begitu. Kita ngaji nih, nah, dapat ilmu, itu kan nikmat batin. Lalu kita nggak merasa betapa berharganya hidayah, taufik Allah saya bisa ngaji kemana-mana, jauh di Pangodokan datang ke dia. Itu adalah semata-mata karena hidayah taufik Allah. Kalau nggak ada hidayah taufik Allah, nggak akan nyampe ke sini. Kita nggak kepikiran ke situ. Perasaan orang memang hebat, nah ahli ngaji. Padahal mah orang bisa ngaji kemana-mana itu kulantan ayah hidayah yang taufik dari Allah. Sehingga kita nggak merasakan hidayah taufik pertolongan Allah kepada kita. Ketika kita itu nggak merasakan itu, bahwa datangnya kita ke pengajian kemana-mana adalah karena hidayah taufik Allah, maka Allah cabut taufik tadi. Sehingga kita sangat ngajilah penting iman. Nah, ketika ayat biasanya semangat kita ngaji, semangat. Kemudian kita nggak merasa itu merupakan taufik dari Allah, Allah akan tarik. Ketika ada
malas ngaji, ingat, oh Allah narik taufiknya nih, sehingga saya kurang begitu semangat ngaji kalau kita sadar itu, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, lindungi aku, berikanlah aku taufik sebagaimana biasa, jangan engkau tarik taufik itu. Begitu berdoanya, kita sadari. Ini selama orang kata biasa ibadah rajin, kemudian kita nggak merasakan ibadah rajinnya kita itu karena taufik Allah, dibimbing dan ditolong oleh Allah, maka Allah itu akan narik taufiknya. Ciri-ciri Allah narik taufiknya, nggak semangat. Orang zikir, terus zikir, hayang naik tingkat, hayang naik derajat. Terus orang teu ngarasa betapa nikmatna orang ieu zikir ieu kulantaran diberi hidayah, dibimbing ku Allah, sehingga orang naik zikir semangat. Di mana orang teu merasa betapa besarnya hidayah taufik Allah kepada kita sehingga kita rajin berzikir, maka Allah akan cabut taufiknya itu. Ar-rafaha biwujudi fuqdaniha, supaya dia kenal dan tahu tanpa aku beri hidayah dan taufik dia nggak bisa berbuat itu, sehingga dengan merasa kehilangan itu dia akan memohon kepada Allah, ya Allah, kemarin mas saya semangat dikir kajenting dewekan ga tanpa aya pembina, tanpa aya pembimbing, semangat dikir kunaon ayeuna ieu jadi sangeuk ieu kudu kaya pembina bae. Oh berarti Allah eta keur narik, ditarik tah taufik teh ku Allah supaya kita sadar betapa kemarin itu betapa berharganya taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tah jadi ya Bapak Ibu, lamun urang eta aya dibere sangeuk berarti Allah teh ngingetan ka urang bisa berbuat ahli ibadah kulantaran ayat taufik Allah. Kudu ngerasa hebat, luar biasa nilai taufik eta, tanpa ayat hidayah taufik pertolongan Allah orang mau bisa ibadah. Lamun orang teu ngerasa eta, nggak merasakan itu, Allah akan tarik. Kalau kita masih terus semangat beribadah, berarti Allah itu memelihara kita. Kalau kita sudah sadar itu, maka syukuri oleh kita. Maka syukuri. Segala apa yang kita terima itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Aksarun nas la ya'rifuna qadran ni'am. Kebanyakan pada umumnya manusia itu tidak mengetahui kadar ukuran nikmat. Dia diberi Allah nikmat, tapi umumnya orang-orang yang Allah beri nikmat, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, umumnya mereka tidak merasakan betapa sangat berharganya nikmat itu. Aksarun nas la ya'rifuna qadran ni'am illa idza faqaduha, kecuali kalau sudah Allah tarik nikmat itu, baru dia merasakan betapa berharganya nikmat itu. Kenapa orang itu umumnya tidak merasa betapa berharganya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu? Li ajli golabatil goblati alaihim, disebabkan dia itu terkalahkan dengan lupanya kepada Allah ketika nikmat itu ada pada dirinya. Imam Syekh Sirri Sakoti radhiyallahu an berkata, "Malam ya'rif qadran ni'am," barang siapa yang tidak mengetahui atau tidak merasakan betapa kadar nilai nikmat Allah, salabaha min haitsu la ya'lam, Allah akan narik. Allah akan narik nikmat-nikmat itu yang ada pada diri kita kalau kita enggak menyadari betapa tingginya, betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Wa qala al-akhar, syukrun nikmati ismatun min khululin nikmati. Mensyukuri nikmat-nikmat itu adalah ismatun, sebagai sebuah pemeliharaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya nikmat yang ada pada diri kita itu enggak ditarik, enggak hilang.
Kita dikasih sehat. Supaya dikasih sehat terus, nggak ditarik nih sehat ini, syukuri. Gunakanlah. Kita bersyukur atas nikmat Allah itu, pertama, dulu ada 4 hal yang harus ada di dalam diri kita. Pertama, harus yakini bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah pemberian dari Allah. Saya sehat, yakin sehat saya ini pemberian, semata-mata pemberian dari Allah. Yang kedua, kita senang dengan pemberian Allah itu. Lalu yang ketiga, kita merencanakan kebaikan atas pemberian Allah. Saya diberi nikmat sehat. Rencanakan kebaikan itu pakai ngaji, pakai nolong orang yang membutuhkan. Kemudian ya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan semua kesehatan itu untuk kebaikan-kebaikan. 4 hal itu sudah kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang bersyukur dengan nikmat kesehatan itu. Kalau sudah kita syukuri nikmat kesehatan itu adalah sebuah penjagaan dari bala. Artinya Allah tidak akan mencabut nikmat sehat itu. Yang kedua, manfaat dari syukuran itu mengundang nikmat-nikmat lain. La in sakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, aku tambah-tambah. Artinya kita dikasih sehat. Kita syukuri nikmat sehat ini, Allah akan tambah-tambah yang lainnya, kenikmatan yang lainnya. Jadi 2 fungsi bersyukur itu. 1, menetapkan nikmat jangan sampai ditarik oleh Allah. Yang kedua, mengundang nikmat-nikmat yang belum diberikan kepada kita. Itu manfaat dari bersyukur. Maka para orang solihin, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berdoa. Berdoanya gimana? Allahumma arifna nikmataka bidawamiha. Ya Allah, beritahukanlah kepada kami betapa berharganya nikmat itu ketika nikmat itu ada pada diri saya. Artinya kita senantiasa disadarkan Allah tentang kadar nilai nikmat yang ada pada diri kita. Kan umumnya kalau nikmat itu ditarik baru kita sadar betapa berharganya nikmat Allah. Nah, orang-orang yang sudah arif billah dia berdoanya lain, ya Allah, berikanlah aku kemampuan dan merasakan betapa berharganya nikmat yang Engkau berikan bidawamiha, ketika nikmat itu masih ada. Karena pada umumnya tadi ketika nikmat itu ada pada diri kita, umumnya orang nggak bisa merasakan betapa berharganya nikmat itu. Tapi orang-orang yang sudah arif billah berdoanya, ya Allah, berikanlah kesadaran kami betapa berharganya nikmat yang Kau berikan itu ketika nikmat itu masih ada pada diriku. Wala tu'arif halana, dan janganlah Engkau kenalkan kepada kami tentang betapa berharganya nikmat itu bizawaliha, ketika Engkau tarik. Artinya jangan ditarik nikmat yang sudah Allah berikan pada diri kita. Dengan apa sebabnya? Supaya apa sebabnya jangan ditarik? Kita harus selalu merasa betapa berharganya nikmat Allah itu, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah pun juga bersyukur kepada kita. Surat An-Nisa surat keempat ayat 47. Allah berfirman, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau di kaum itu masih ada orang yang mau bersyukur dan beriman kepada Allah. Wa kanallahu syakirun alima. Allah itu maha bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada hambanya yang beribadah.
Bagaimana bersyukurnya Allah kepada hamba yang beribadah? Diberikan pahala. Kalau kita beribadah lalu kita diberi pahala, itu bentuk syukuran Allah kepada kita. Kenapa Allah disebut maha bersyukur? Karena pahala yang Allah berikan itu bukan satu-satu. Kita berbuat kebaikan satu, Allah berikan pahala 10. Bahkan lebih. Ad-afa muda'afa. Itulah Allah disebut as-sakir, maha bersyukur. Kalau kita makan, kalau misalkan satu kebaikan, Allah mah tidak. Jika hambanya itu berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan pahala 10. Itu sebagai bentuk syukuran Allah. Satu kali perbuatan di Mekah, Allah berikan pahala 10.000. Satu kali perbuatan di Madinah, Allah berikan 1.000. Satu kebaikan di bulan Rajab, Allah berikan 70. Itu bentuk syukur Allah. Bukan satu kebaikan diberikan pahala 1. Lamun kondangan teh mah, ya jelaman diundang. Begitu kita diundang, dilihat dalam buku, dia kondangan berapa 50.000, orang kayak kondangan 50.000. Ya impas. Allah malamun orang kondangan tema meminjamkan kepada Allah 100.000, 700.000 ke Allah mah diberena, dibalikin dana. Allah as-sakir, Allah maha bersyukur. Nah, kalau Allah maha bersyukur, kita pun juga harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu An-Nisa ayat 47. Ma ya'allahu bi'adabikum in sakartum. Kalau di suatu kampung itu masih ada orang yang bersyukur, Allah tidak akan menurunkan azab. Misalkan tema aya banjir, aya gempa, kemungkinan orang di kampung itu udah nggak ada yang bersyukur kepada Allah atas segala musibah, sehingga Allah azab mereka. Lalu bagaimana kalau kita supaya bisa bersyukur? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nadri ila man huwa asfala minna li alla azdari nikmat Allah. Supaya kita bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi, tapi lihatlah kepada yang lebih di bawah kita. Orang boga motor karisma, ulah nompan mau PCX. Orang mau syukuran tah, mau ngerasa berharga, betapa berharganya motor karisma teh. Lamun orang ada kaluhur. Kalau kita melihat ke atas, kata Rasulullah, kalau kamu ingin bersyukur atas nikmat zahir, atas nikmat zahir ya, yang aku berikan kepada engkau, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang lebih rendah, jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Kalau kita punya karisma, lihat orang yang nggak punya motor kemana-mana jalan kaki, lumayan orang boga motor karisma itu mah kemana-mana jalan kaki capepan orang. Alhamdulillah orang ya luar biasa, sehingga kita akan menghargai, merasa betapa berharganya motor karisma itu. Itu kalau ibadah zahir. Tapi kalau di dalam masalah nikmat batin, dibalik. Jangan lihat yang lebih bawah. Di antaranya nikmat batin itu apa? Ilmu. Kita sering ngaji, jangan ngelihat kepada orang yang enggak ngaji. Orang asa panghebatna. Mestinya kita lihat kepada orang yang lebih rajin aja. Aduh, saya tambah kajian kumaha ngaji baik. Sehingga kita tuh ingin meningkatkan itu. Jadi kalau dalam masalah ibadah batin, lihatlah kepada yang lebih tinggi daripada kita. Zikir baru 500 zikir, perasaan udah banyak. Jangan ngelihat yang 200. Kalau yang zikir kita 500 lalu ngelihat yang zikirnya baru 200, kita akan hebat. Sehingga kita nggak ada semangat untuk nambah zikir. Tapi kalau kita udah 500, 1.000, jangan ngelihat yang 1.000, lihat yang 2.000, yang 3.000. Kita berzikir baru setengah jam udah capek tidur. Jangan ngelihat yang baru setengah jam, lihat yang 2 jam, 3 jam. Kita masih merasa rendah, sehingga kita ada semangat terus untuk berzikir. Nah, dalam hal masalah
nikmat batin agar kita bisa mensyukurinya. Lihat yang lebih tinggi, jangan kepada yang lebih rendah. Kalau ibadah zahir, lihat kepada yang lebih rendah, jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Kata Rasulullah SAW untuk bisa mensyukuri itu. Kalau orang itu tidak melihat kepada yang lebih tinggi, dia udah biasa sholat khusyuk, sholat hatinya hadir, udah biasa. Lalu dia udah biasa tafakur, kemudian dia dengan tafakur itu ingat kepada Allah dan melihat, mensyukuri segala alam yang ada. Kalau orang yang terus-terusan seperti itu, baik aja, selalu taat kepada Allah, maka dia tidak akan merasakan betapa besarnya ketaatan itu, kecuali kalau ketaatan itu Allah tarik. Maka apabila dia lupa setelah Allah tarik, lalu terjadilah malas, lupa dengan kenikmatan itu, pemberian dari Allah. Yang tadinya selalu berpikir akhirat, selalu berpikir dunia, hatinya lupa kepada akhirat. Itu artinya Allah sedang mengingatkan dan menyadarkan kepada kita betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Ketika ditarik nikmat yang telah Allah berikan itu, kita harus berdoa, ya Allah, kembalikan nikmat yang kau berikan itu, jangan kau tarik. Aku sudah sadar betapa tingginya nikmat yang kau berikan kepadaku. Rudda alaihi, maka Allah akan kembalikan. Kita misalkan ini rajin ngaji, lalu kita nggak merasa berharga bahwa ngaji kita itu di dalamnya ada hidayah taufik Allah, lalu kita nggak merasakan, nggak melihat itu betapa berharga nikmat hidayah taufik Allah, lalu Allah tarik taufiknya itu, sehingga ada ketidaksemangatan kita ngaji. Ketika ada ketidaksemangatan ngaji, jangan diikuti, berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, tanpa ada bimbingan Engkau, aku ini malas ngaji ini. Oleh karena itu, saya sekarang itu malas. Aku sadar bahwa taufik itu Engkau tarik. Dulu saya rajin karena Engkau memberi taufik kepadaku. Sekarang saya malas ngaji, berarti Engkau tarik taufik itu. Oleh karena itu, mohon ya Allah kembalikan. Tolong kembalikan taufik itu kepadaku. Kalau kita berdoa seperti itu, Allah akan kembalikan sehingga kita rajin lagi. Tapi ketika Allah menarik taufiknya, jangan diikutin. Contoh, kita lagi zikir ya, zikir, geus diniatan sebelum sholat itu mau zikir 1000. Begitu salam, aya kepentingan, ngelembur lah 500 baik buru-buru ke pabrik. Itu artinya Allah menarik taufiknya itu, turun semangat orang. Begitu 500 orang ingat baik ke pabrik, turun lah 200 baik, engke deui lah. Itu jangan diikutin. Kalau ada terjadi penurunan semangat, itu artinya Allah menarik taufiknya. Kalau kita terus semangat, itu artinya Allah itu memelihara, menjaga taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga tetap kita merasakan betapa berharganya taufik itu. Kalau kita ke situ, semuanya adalah diatur dan sudah Allah tentukan dan sudah Allah atur. Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, imsah halawata mahabbati di min qalbi abdi akhtabirhu. Ya, wahai Jibril, tolong tarik kenikmatan ibadah pada hambaku. Aku ingin mencoba kepada dia. Ini orang ini rajin ibadah, rajin jamaah, rajin zikir, rajin ngaji. Allah akan menguji kepada kita.
menyuruh kepada Jibril, wahai Jibril, imsah halawatal ibadah, tolong tarik itu nikmatnya ibadah yang aku berikan kepada dia. Kita rajin ibadah karena itu merupakan taufik dari Allah. Kita merasa nikmat ibadah itu taufik dari Allah. Ketika kita itu berada dalam kesemangatan ibadah, Allah akan menguji kita, menyuruh kepada Jibril agar kenikmatan ibadah itu ditarik oleh Jibril. Fayamsahu Jibril, ditariklah karena Allah menyuruh kepada Jibril untuk menarik kenikmatan ibadah itu. Fayamsahu Jibril halawatal mahabbah min qalbi amdi dzalika faidan wa toroba wa tadarru'a. Ketika ditarik oleh malaikat Jibril, dia merasa kehilangan. Kenapa jadi begini? Lalu dia itu gelisah hatinya, lalu dia memohon kepada Allah, memohon perlindungan, ya Allah, janganlah engkau tarik taufik ini, aku mohon perlindunganmu dari hilangnya taufik engkau pada diriku. Faraddaha, maka Allah akan mengembalikan. Kata Allah, wahai Jibril, kembalikan lagi. Rudda alaihi halawata mahabbati. Kenapa? Faqad wajadtuhu shadiqan. Orang ini sudah lulus, aku uji. Kan tadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik taufiknya dari kita sehingga kita malas ibadah. Ketika tadinya kita itu rajin, lalu kita malas ibadah, itu artinya Allah sedang menguji kita, ditarik taufiknya. Ketika kita lulus diuji oleh Allah, Allah menyuruh lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kembalikan lagi itu rasa nikmatnya dia ibadah. Tetapi kalau kita nggak lulus, maka Allah tidak mengembalikan lagi. Terus aja kita semakin malas, akhirnya nggak pernah zikir, nggak pernah ngaji. Allah tarik itu nikmatnya itu. Walakin idza nasahu halawatal mahabbah min qabil abdi falam yabtahil. Ketika ditarik itu taufik dan hidayah dari kita, lalu kita nggak merasa kehilangan dan kita ikuti. Kita malas kita ikuti. Falam yabtahil, dan tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yatadarra, dia tidak sedih dengan ditariknya taufik itu, lam yazdad, maka Allah tidak akan mengembalikan lagi taufik itu. Terus aja malah semakin jauh, maka diusir min hadratillah, akhirnya jamaah tilok, ngaji malas, enggak, karena kita itu tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, syukurilah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Itu kesimpulannya. Hikmah yang ke-195, wallahu a'lam bishawab.